ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma aghfirna min dhulmatil wahmin wa aghfirna min nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahih a'malana bil ilmi wa sahih lana abwaaba fadlika wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Masih 160 Pak Arif dulu. Nah, 59. Oh, kalau Arif pun ya 159 kalau Arif pun bawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arifuna Wal bihim al-afdalul mustaqim fi dinihi ayasawiyah warjahu hatta yakuna nahita wa amma mustaqim wa mustaqim bi awamillahi wa nawahihi wa mustajri'u ala burudihi wa ma'asihi wa aslahu tadibul khawfi hatta yastaqima ila man ashraka ala al-mauti wal-mazlumi wal-mazlumi wal-nasiri wal-jai'ati ayam bagi ayakuna raja'u wal-ghaliba ala qalbihi yanuta ala hujjati billahi ta'ala ila hadithi la yamutu ahadukum illa wa yaquluna billahi ta'ala wa abbas radhiyallahu anhu la ra'aytum birrajuli al-mauta bashiru yaqrabahu wa huwa asrudani bihi wa idza kana yaqifu az-zuhdu fi dunya wa wilayati wa ma'nahu la qurrati fiha wa al-mali ilaiha wa tana'umi syahwatiha wa ikamniha wa hiyatan al-ilahi wa anal akhirati wa alamat al-juhdi ayat tamma bitawajidi wa yafraha ila al-qabdi wa mimma yahmul al-insana ala zuhdi fi dunya ayat tafakkara bi haqaratiha wa isyatiha wa mana'iha wa la'adalika la tashku sahibiha wa la tarfalahu wa bil hadithi al-mani di dunya yujanu billahi janaha lahudatin wa syafaqatan minha ila tama'in wa fihi al-dunya al-munatun wal-unun ma fiha ila tawzali wa mawalahu wa aliman wa muta'aliman. Nah, ya pembahasan masih tentang khauf wa raja. Perlunya ada rasa takut dan rasa ada harapan. Ya, kita sudah pelajari minggu lalu tentang khauf raja. Apa khauf? Rasa takut, raja rasa harapan. Tidak ada rasa takut, ada harapan. Itulah yang ada di diri seorang mukmin hidup di dunia ya. Lanjutannya adalah qala al-arifuna nafadha bihim. Berkata para aulia al-arifuna, orang-orang yang mengenal Allah. Maka gelarnya aulia adalah al-arifillah, orang yang kenal Allah. Nah, orang yang kenal Allah derajatnya tinggi. Al-arifillah. Ya, kita ya arifillahnya kecil benar bahkan enggak ada. Kita enggak mengenal Allah. Maka kalau kita punya foto kita pajang, kita tulis bawahnya al-arifillah, tumpah dunia. Benar ya? Siapa diri kita? Nah ya, jadi karena ya kita nggak pantas mendapat gelar arifillah karena kita kenalnya sama Allah ya sangat tipis sekali. Ya bahkan nggak ada ya bilang dari. Sekarang dikatakan qala arifuna nafadha bihim. Ya berkata para aulia, orang-orang yang arifillah, kemudian Allah Ta'ala memberi manfaat ya dengan ada mereka. Amin ya rabbal alamin. Apa dia yang beliau katakan? Al-afdalu li mustaqimi fi dinihi, yang afdalnya buat orang yang istiqomah dalam agamanya. Istiqomah dalam agamanya apa? Orang yang selalu taat sama Allah, mengerjakan perintah yang wajib, yang sunnah, meninggalkan larangan, yang
saja begitu, istiqomah dalam agama, ya. Ini bagaimana sifat khauf dan rojanya? Ayyastawiya khaufuhu wa rajahu, sama, balance, ya, seimbang antara khaufnya sama rojanya, antara rasa takutnya sama harapannya. Kalau dia orang istiqomah, yang continue takwa deh, continue takwa, yang nggak maksiat, istiqomah, yang sama, rasa harap takutnya sama harapan sama, balance, seimbang, jadi 50-50. Nah, 50-50 ya. Kalau dia istiqomah. Nah, sekarang kita termasuk orang istiqomah nggak? Insyaallah. Kira-kira gimana? Nah, sekarang kalau kita dibilang diri kita istiqomah, kita mau taat banyakan mana, maksiat itu mau taat kita, kan gitu aja. Nah, lihat di kita masing-masing. Kita nggak usah lihat orang lain, kita renungkan diri kita, termasuk orang yang istiqomah atau tidak, banyak mana taat kita sama maksiat kita. Maka terkadang kita punya daya ingat kita, zikir kita, ingat kita sama Allah, zikir benar. Ya, kita nih satu hari satu malam 20 jam, satu hari satu malam 20 jam, kita ingat sama Allah 5 waktu, satu waktu 5 menit, 5 kali berapa? 20 menit. Kita aja nih, ngaji, ya ngaji, ya itu kan 20 menit. Ngaji, anggap ngajinya tiap hari ngaji deh. Kita anggap tiap hari ngaji. Duduk di pengajian berapa jam? 1 jam. 1 jam berapa jam? 1 jam ya. Nah, satu jam. Tadi 20 menit, 1 jam. 1 jam 25 menit. Kemudian sisanya yang 22 jam 30 menit buat apa kira-kira? Ya, tadi 1 jam buat ngaji, 20 menit buat apa tuh? Buat sholat. Nah ini buat handphone banyakan mana kira-kira? Hah? Banyakan mana? Boleh kita nggak sih? Kita banyakan mana ngaji kita melihat handphone? Bahkan yang ngaji main handphone. Mana orang itu? Mana orangnya? Mana yang kelihatan? Mana? Lagi ngaji banyak handphone. Lagi main handphone. Karena bagaimana kita dikatakan orang yang mustaqim, yang istiqomah, padahal daya ingat kita, konek kita sama Allah Ta'ala dikit benar. 22 jam lebih ya tadi ya, diisi dengan tidur dan handphone, hal-hal yang melalaikan. Ya, maka kita nggak teman-teman istiqomah deh. Ya, kenapa? Masih rendah benar dari semua kita sama Allah Ta'ala, karena kita masih banyak selain Allah Ta'ala, gitu ya. Ya, kita masih banyak waktunya buat selain Allah Ta'ala, buat handphone lebih banyak, buat ini banyak ya. Betul, ada ngaji 1 hari 3 kali, hitung aja. Anggap tadi 1 majlis 1 jam, 2 majlis 2 jam, 3 majlis 3 jam, baru kurang berapa? Kurang 21. Baru 20 jam, 20 menit, 30 menit. Sisanya buat apa? Ya, ya buat apa? Ya udah, kita nggak termasuk orang istiqomah ya. Ya masih apa? Ya sedikit benar istiqomah kita kecil ya. Jadi kesimpulannya orang istiqomah dalam takwa harus sama antara rasa takutnya sama harapannya, seimbang, balance ya. Bagaimana kalau istiqomahnya dia orang istiqomah seimbang antara rasa takut dan rasa harapan, hatta yakuna kadana haittoiri, sehingga rasa takut dan rasa harapan bisa menjadi seperti dua sayap burung. Seimbang. Burung sayapnya 2 kiri kanan, seimbang, yang bisa terbang. Artinya kalau khauf sama rojanya ada sama istiqomah, dia bisa naik derajatnya, bisa ke atas, bisa naik derajatnya. Kalau dia continue takwa, dia continue sama istiqomah dalam takwanya, ya rasa harapan, rasa takut sama 50-50. Nanti kedudukannya seperti 2 sayap burung, yang mana 2 sayap burung tersebut baru bisa terbang kalau 2 sayapnya tersebut bekerja, berfungsi. Sama kita khauf kita ada, takut kita ada, roja ada, ya baru kita bisa terbang. Ya. Wa amma ghair mustaqimi, dan adapun buat orang yang tidak istiqomah. Nah, bagaimana istiqomah?
banyak takwanya, ngomong aja ya. Banyak orang yang tidak istiqomah, ya, tidak istiqomah. Bagaimana tidak istiqomah? Ya, siapa yang tidak istiqomah? Wa wal mustahinu bi awamirillahi wa nawahihi. Orang yang meremehkan perintah Allah, orang yang meremehkan larangan Allah. Perintah ada yang dikerjain, ada yang enggak. Larangan ada yang ditinggalin, ada yang dikerjain. Ya, kerjaan perintah asal-asalan, meninggalkan larangan asal-asalan juga. Yang mustahil, orang meremehkan. Ini tidak istiqomah. Ya, wal mutajari'u ala hududihi wa ma'asihi. Orang yang tidak istiqomah adalah orang yang berani melanggar batas-batasan agama, batas-batasan Allah Ta'ala, dan maksiat, artinya berani maksiat. Ya kita nih, kita ya harus kita akui kita orang yang meremehkan perintah Allah, ya, yang meremehkan larangan Allah Ta'ala. Sekarang kita ngerjain, beda cara ngerjain kita sama ngerjainnya para aulia. Dalam mengerjakan perintah, beda cara kita ngerjakan perintah sama ya para orang-orang soleh yang ngerjakan perintah. Kita meninggalkan larangan, bedanya kita sama para solehin. Kita kalau orang-orang soleh meninggalkan larangannya benar-benar ninggalin. Kalau kita ya terkadang ninggalin, kadang enggak, lihat keadaan. Lihat keadaan. Nah, kita tuh, berarti kita orang yang mustahil. Ya, orang yang meremehkan, ya tidak termasuk orang istiqomah. Yang berani melanggar hudud batasan norma-norma agama. Ya, berani melanggar agama, berani maksiat. Bagaimana sifat khauf dan rojanya? Fal aslahu lahu tarjihul khaufi hatta yastaqima. Ya, yang paling tepat buat dia tersebut yang tidak istiqomah, rasa takut lebih dimenangin ya daripada rasa harapan. Jadi jangan balas lagi, karena posisinya apa? Tidak istiqomah. Tidak istiqomah, takut yang banyakin ya mungkin 60-40 atau 70-30. Yang penting rasa takut lebih dimenangin ya dibanyakin daripada rasa harapan dia. Nah, kenapa? Karena kalau seimbang, ya seimbang nanti dia bakal remehin dosa. Dia orang kalau dalam kemaksiatan, ya itu dia nggak boleh maksiat. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, Allah Ta'ala ampunannya luas. Allah Ta'ala punya ampunan lebih baik daripada dosa saya. Nah, jadi rasa takut lebih dimenangin buat orang tidak istiqomah, karena masih berani maksiat ya. Illa man asyrafa 'alal mauti wal qudumi 'alallahi wal masir ila daril akhirah. Kecuali buat orang-orang ya yang menjelang kematian, yang bakal mati. Ya masa maut dan kematian, wal qudum 'alallah sama ya akan menghadap Allah Ta'ala dan menuju akhirat. Artinya orang udah mau mati ya menuju akhirat ya, dan udah ya menuju akhirat, udah datang ingin jumpa Allah Ta'ala, maksudnya mau mati. Bagaimana? Bayam bagi ayakuna raja'u wal ghaliba ala qalbihi. Dianjurkan rasa harapannya lebih dimenangin ya, lebih dominan daripada rasa takutnya. Kalau udah mati, kalau di sehari-hari maksiat ya tadi kan takutnya banyak. Tapi kalau dia sehari-hari maksiat, kemudian dia mau mati menangin mana? Rasa takut harapan, harapin menangin. Harapin lebih banyak daripada rasa takut. Kenapa? Karena dia udah mentok. Ya, udah mentok. Kematian akan menjemput dia. Ya, kematian akan mengambil dia. Nah, ini harapannya lebih dimenangin, lebih dibanyakin harapan. Apa harapannya? Ya, Allah Ta'ala insyaallah membunuh saya. Saya membayar maksiat, ya. Saya yakin Allah Ta'ala membunuh saya. Saya akan tobat. Semoga Allah Ta'ala terima tobat saya. Jadi harapan lebih banyak. Kalau saya tobat, insyaallah Allah Ta'ala terima tobat saya. Saya ya yang datang yang saat ini saya dalam keadaan sakit luar biasa, menjelang mati saya banyak dosa, saya minta ampun sama Allah, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa saya. Jadi harapan akan ampunan lebih dominan daripada takutnya dia. Nah, bukan nggak ada, lebih dominan aja. Nah, karena udah mau mati ya. Bagaimana kalau Muhammad tersebut? Ya udah, ya orang tersebut yang di sekelilingnya bisikin dia. Anggap kita punya teman, punya keluarga, punya family,
yang sehari-hari kita anggap dia banyakkan maksiat dan taatnya. Berani melanggar perintah Allah, kemudian dia sakit, besarin hatinya untuk dapat ampunan Allah, untuk dapat ya Allah Taala punya apa? Punya maaf. Nah, Allah Taala punya apa? Punya taubat agar diberikan kepada orang tersebut. Ya, ini ente ya bisikir aja dia udah payah, ya. Ente ini ya udah keadaannya ya udah nggak ada harapan. Nggak apa-apa. Ya dia bilang kata dokter bentar lagi tewas. Kita gitu sini. Udah sekarang ya menangin harapan. Udah minta sama Allah. Sekarang ada waktu masih ada. Selama ente punya roh belum sampai kerongkongan. Tobat segera cepat. Istighfar sama Allah Taala banyak. Bisikin aja. Istighfar sama Allah Taala banyak. Kalipun nanti dia nyebut astagfirullahnya enggak pasnya. Astagfirullahaladzim. Apa? Tuh, taubat Allah. Aku tuh ajarin. Ya kenapa? Ini ya setiap yang banyak harapan akan dapat ampunan didominankan istilah Allah terampuni. Jangan takutin, lu maksiat lu. Dan neraka deh. Cepat mati. Neraka ya. Itu kita mati nih. Neraka udah disiapin sama batulnya. Paham enggak? Mati. Menangin rasa harapan. Paham enggak? Ya, menangin harapan. Jangan kalau gitu dia apa akan menangis kan? Menangis ya. Paham ya? Kenapa hanya namanya roja? Harapan harus didominankan, dimenangin daripada setakutnya. Dia buta ala hunyadoni bila salah, agar dia mati hatinya huznudzon pada Allah Ta'ala. Bagaimana? Huznudzon Allah Ta'ala, insya Allah ampuni dosa saya. Saya yang baik dosa maksiat, saya tobat, insya Allah terima tobat saya. Saya yang baik dosa maksiat, Allah saya minta ampun sama Allah, insya Allah terima ampunan saya. Tobat saya, tidak Allah Ta'ala akan beri saya ampunan. Huznudzon itu sama Allah Ta'ala. Nah, ini makanya ya kalau mau mati nih ya kita punya keluarga, ya kita punya kerabat, kita berdiri biar jangan ditinggalin orang yang sakit keras maksudnya. Yang udah sakit keras nih jangan ditinggalin begitu aja, dampingin ya, mau satu orang kayak dua orang ya. Kenapa? Nanti suatu saat yang nyengetin dia tersebut siapa nih? Ya, emang sih buat orang mukmin ya dia tersebut ada dapat keuntungan apa? Malaikat Israel kalau mencabut nyawanya di jabhah jidatnya malaikat Israel ada kalimat tauhid la ilaha illallah. Anggap dia sendirian mati, anak-anak nggak ada, ya semuanya nggak ada, dia sendirian, ya. Kemudian ya dia meninggal dunia. Nah, bayang yang menjadi kita sedih. Ya saya punya ibu, saya punya ayah meninggal, saya punya abang meninggal, saya punya meninggal dia, nggak ada yang tahu. Saya baru ke rumahnya, tahu-tahu udah meninggal dunia. Ya Allah, kesian. Nggak ada yang ditangkinin, nggak ada yang mengucapin kalimat la ilaha illallah, kesian benar. Nah, itu kesian kan secara zahir. Tapi buat orang mukmin ada kabar gembira, malaikat Israel di jabahnya jidatnya, ya ada kalimat la ilaha illallah. Begitu dia malaikat datang, dia membaca la ilaha illallah. Sekalipun nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang bimbing. Tapi jangan kita sengaja aja, jangan aja deh. Tapi enggak dia baca jidat malaikat. Kalau emang kita tersebut apa lagi pergi, ya lagi emang nggak ada rumah, belum nggak ada anak yang orang tua dia nggak ada karena ibunya ayahnya pengen nasi uduk, beli nasi uduk pulang bapaknya mati. Ya, dia nangis dia, ya Allah nggak ada yang meninggal, nggak ada yang nggak ada yang ucapin la ilaha illallah. Siang sama ibu gimana nih? Nah, insya Allah orang mukmin berhadiah di Allah Ta'ala. Kalipun dia tersebut nggak dibimbing, ya kalimat tauhid dia langsung baca, insya Allah. Ya tapi yang enakan sih emang kita dampingin. Kalau asyraf al-maut dia akan meninggal dunia, ada tanda-tanda, ada sakarat, ya kita talqinin kalimat la ilaha illallah. Jangan bilang sebut kan ya jadi la ilaha illallah. Udah kalau udah ngomong la ilaha illallah jangan ada yang ngomong lagi, karena nanti ini menjadi patokan akhir omongannya. Kan kita udah tahu hadis man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang di akhir ucapannya la ilaha illallah bakal masuk surga. Nah,
Kecuali ngomong yang lain, boleh kita ulangi lagi. Nah, bin ayah punya ayah kawin lagi, gimana celincing, ya anak yang 4. Nah, udah mulai lo ngomong gitu, ulangi lagi. Udah ya, jangan cerita gini ya. Ayo sekarang baru kasih tahu lagi. Dulu waktu sehat kan ngomong lagi. Sekarang ya gimana? Ayah takut mama lo ngamuk. Ya paham ya? Terusin kita deh ya. Terusin. Wafilah hadis dalam suatu hadis dikatakan la yamutu ahadukum illa wa huwa yusni dhanna billahi ta'ala. Janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnudzon sama Allah Ta'ala, baik sangka sama Allah Ta'ala, berbagus sangka sama Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa dia. Allah Ta'ala akan terima tobatnya dia. Kan gitu aja. Ya husnudzon, ya husnudzon Allah Ta'ala ampuni dosa dia. Ya husnudzon Allah Ta'ala ampuni terima tobat. Udah, ya istighfar ya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari riwayat berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Ya, idza ra'aitum birudi al-mauta fabashiruhu liyalqa rabbahu wa huwa hasunul dhanibi wa idza kana hayyan fahawifu. Kalau kalian lihat seseorang mau mati, fabashiruhu, beri kabar gembira. Ya, dalam keadaan mau mati, bagaimana keagungan? Ayo tobat, Allah Ta'ala terima tobat ente. Istighfar, Allah Ta'ala ampuni dosa ente. Ayo tobat. Nah, iya basyiru kabar gembira. Ya, supaya apa? Dia qarabbahu wa huwa hasanul dzanni bihi. Agar dia ketemu sama Allah, berjumpa sama Allah dalam keadaan hatinya membawa baik sangka, bagus sangka buat Allah Ta'ala. Jadi jangan pasrah. Yang udah mati, jangan pasrah. Ayo deh, ente tobat, ente istighfar sama Allah Ta'ala, mumpung roh bersama terowongan. Ya, gue kelihatan nggak ada harapan nih, gue tobat juga kalau Allah Ta'ala nggak terima, gue istighfar Allah Ta'ala nggak terima, jangan gitu, tempelin tuh. Jangan ngomong gitu, nggak boleh. Bisa. Iya, jangan ngomong itu, nggak boleh ngomong itu. Ya, dosa gue banyak, gue udah, gue mampu setengah, jangan begitu, sentil lagi tuh. Tempelin lagi, kiri kanan ya, mati. Cepat mati. Udah kita yang disini ya, paham ya? Jadi, ya, wa in kana hayyan wa khawifuhu. Kalau dia kamu lihat orang kamu lihat dia, ya seorang tersebut, ya mau dalam keadaan hidup, dia masih maksiat juga, wa khawifuhu, takutin. Jangan maksiat, ada pedih, ya ada pedih nih, lu jangan maksiat, ya nanti masuk neraka. Lu jangan maksiat, nanti dapat ada kubur. Nah, takutin. Pakhui pun takutin. Kalau mati, ya kabar gembira. Tapi kalau dia terus masih hidup, banyak maksiat, takutin. Nah, ternyata takut terus rasa takut tersebut hampir nggak ada sama orang zaman sekarang. Jadi sekarang mereka berani nantang Allah Ta'ala. Ya, semakin hari ya hari Jumat siang kita mau ke masjid, banyak benar orang yang nggak sholat Jumat. Anak yakin masjid yang Jakarta yang banyak ini, kalau semuanya pada yang wajib Jumat pada Jumat, masjid nggak menampung. Ternyata banyakkan yang nggak sholat Jumat sama yang sholat Jumat. Saya tanya, kenapa? Dia nggak takut. Ya, sekarang dia meninggal sholat Jumat di maksiat. Kita takut karena mau sholat Jumat atau wajib. Ingatnya, itu berapa Jumat nggak sholat Jumat. 3 kali nggak sholat Jumat, Allah tercap kemunafikan di hati ente. Nah, takutin. Ya, habis gimana dagang, habis gimana nih? Yang ojek. Ada yang kesal lagi tukang ojek. Kang ojek nih, ada nggak ojek? Ada pojok. Amin. Kang ojek apa penumpang mau ke masjid? Dia kagak. Siapa masjidnya? Masjid banyak kali di masjid. Dia lagi. Mana kamu ojek? Kan motor sekalian nggak sekalian. Karena ke masjid dapat duit juga, udah berhenti balik lagi. Ya, mungkin gitu ya teman-teman. Insya Allah sini nggak ada ya. Nggak ada. Di sini. Hadis masalah khob rojak. Sekarang kita ke bab baru. Az-zuhdu
Ya. Az-zuhdu, apa itu zuhud? Nah, nanti ada definisinya. Ada tarif, ada zuhud. Kita pernah dengar zuhud ya. Az-zuhdu fi dunya unwanul wilayah. Ya, zuhud di dunia tanda kewalian seseorang. Semua wali ya, semua wali ya itu mereka hidup di zuhud di dunia, sekalipun mereka kaya raya. Karena yang namanya zuhud bukan hanya buat orang miskin. Orang kaya ada yang zuhud, ada gak? Duitnya melimpah uang banyak, tapi dunia nggak ada, nggak tertarik sama dunia, nggak tertarik. Tapi ada orang miskin cinta dunia banyak. Udah bikin cinta dunia, udah bikin susah nggak sembahyang cinta dunia, nggak zuhud. Udah bikin susah nggak ibadah, ya ini nggak zuhud. Jadi yang namanya zuhud nggak mesti orang miskin, orang kaya zuhud banyak. Banyak nggak? Bisa orang kaya zuhud. Nah, jadi kalau ada orang sifat zuhud di dunia, apa makna zuhud nanti sebutin ya. Dia tersebut lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kalau tadi hari Jumat orang masih sibuk nyari duit, dagang dan lainnya, pas azan Jumat emang dia orang yang wajib sholat Jumat, berarti lebih mementingkan dunia daripada akhirat, belum zuhud. Ya, tadi yang dagang, yang usaha, yang semuanya ada aktivitas, tinggalin aktivitasnya dia sholat Jumat, berarti mementingkan akhirat, dia orang yang zuhud. Nah, berarti apa? Az-zuhdu fi dunya unwanul wilayah. Zuhud di dunia tanda kewalian seseorang. Tapi kita wali kecil, nggak apa-apa deh, wali murid nggak apa-apa deh. Wali murid nggak apa-apa. Ya, ada yang wali kota nggak? Ya, wali kota ya. Kalau kita bisa zuhud, ada wali kecil buat kita. Unwanul wilayah, tanda kewalian seseorang. Semua aulia sebenarnya zuhud, nggak ada wali yang nggak zuhud, nggak ada wali cinta dunia. Ya, bahkan yang namanya dunia tersebut cuma sampai tangan mereka. Ja'alu dunia bi'aidihim la biqulubihim. Mereka mengatakan dunia, harta dunia hanya sampai tangan, nggak masuk hati. Karena kalau dunia masuk hati, dilipet sama rasa pelit, rasa sayang. Ya duit yang baru datang, dia habisnya begitu. Nah, kalau masuk hati, udah sayang, pelit. Nah, ini namanya dilipet. Anak hati apa dunia tersebut masuk hati. Udah cuma apa? Cuma lewat aja dunia. Nah, ya ini ya tidak cinta dunia. Wa maknahu artinya adalah tarkur rabbati fiha. Makna itu adalah enggak cinta dunia, enggak menjadikan dunia segala-galanya. Wal maili ilaiha wa takalum amal wa taqawul maili ilaiha. Enggak cenderung, enggak tertarik sama dunia. Wa tanaumi bi syahwatiyah. Enggak mau berpoya-poya untuk mengikuti syahwat dunia. Nah, ini enggak cinta dunia, enggak tertarik sama dunia, ya enggak mau berpoya-poya untuk demi syahwat dunia. Ya, ada sarana, ada semuanya, ada akses, tapi dia enggak mau zuhud. Ya. Likauniha mulhiyatan anillahi wa anid daril akhirah. Karena dunia tersebut, kenikmatan dunia, syahwat dunia tersebut itu menalaikan, membuat orang lalai kepada Allah dan lalai kepada akhirat. Jadi tinggal dunia, ya kan ada mulki yang melalaikan. Ini orang lalai pasti ada sebabnya. Orang lalai sebabnya, nggak mungkin lalai dengan nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang membuat dia lalai sama Allah. Tadi ya hari Jumat. Kenapa namanya Jumat? Karena emang kejadian banyak Jumat benar. Hari-hari biasa ada. Ya, ada orang ya gara-gara punya motor, kemudian dia dikang ojek, dia kasih main Jumat. Sekarang siapa yang mulki? Siapa yang melalaikan? Motor jual. Paham nggak? Ya, jadi apa yang bilang mulki? Kan kita lihat nih, kita jauh sama Allah. Ya, kita jauh sama Allah, nggak mau ngaji, nggak mau hadir sholat jamaah, nggak mau sholat. Apa menjawabnya? Itu buang. Bagaimana kisah yang Anas bilang sama antum, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang waktu adzan kumandangkan dia masih asik di kebun kurmanya. Dia kicau burung lompat satu dahan ke dahan lain, dia senang memandang itu. Kemudian burungnya terbang, dia baru ke masjid, sampai masjid ternyata sholat udah dilaksanakan, udah kelar, akhirnya nyesel dia, bukan nggak sholatnya, sholat,
Saya ke masjid maksudnya apa? Sholat jamaah udah dilaksanakan. Ya, kemudian nyesal, dibilang, ya, apa mau saya lalai? Diingat yang membuat saya lalai ada kebun kurma saya. Ya, kebun kurmanya luas berapa hektar. Nah, gara-gara kebun kurma saya jadi apa? Ketinggalan sholat jamaah sama Rasulullah SAW. Maka itu para hadirin saksikanlah kebun kurma saya wakafkan untuk orang Islam. Udah nggak ngurusin kebun kurma lagi. Nah, mana apa? Yang membuat dia mulhi, yang membuat dia lalai sama Allah Taala apa? Buang, jauhin. Kita tahu nih, kita nggak bisa ngaji karena apa? Tinggalin. Kita nggak bisa sholat jamaah kenapa? Tinggalin. Nah, gitu. Jangan yang sesuatu yang membuat kita lalai sama Allah masih kita akrab. Nah, sekarang ada orang nggak ngaji kenapa? Kita nggak ngaji. Iya, nah tadi ada orderan di handphone ini, handphonenya buang. Tolongin. Ya pokoknya apa yang buat kita gitu ya udah. Ya. Ada orang ya anggap dia lalai kenapa? Jadi kenapa kok nggak jamaah lagi? Kita nggak hadir di lagi? Ada di bini budak kan? Iya. Berarti bini budak mau dia lalai. Oper. Bini budaknya kasih jigen. Ya. Ampun ya. Sekarang yang buat saya apa jalan gitu aja. Yang kita yang ada yang orang gara-gara burung dilalai. Ya. Iya. Ya. Gara-gara burung dilalai. Itu kok pas main jamaah nggak boleh saling. Aneh ngasih makan burung Ustaz. Mana orang itu? Aneh ngeloloin burung. Ngeloloin. Aneh tadi repot main burung. Burungnya pas-pasin. Jual aja gitu. Bukan, harus ingat apa yang buat kita lalai, gitu aja. Nah, kalau yang buat kita jauhin. Kalau kita nggak melepasin, terus sampai mati kita lalai sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya paham nggak? Ada orang lagi gara-gara ikan apa tuh? Ikan cupang kayak ikan apa tuh? Ini gara-gara dia nih, gue jadi jauh sama Allah. Ini gara-gara ini nih, gue jadi jauh sama Quran. Nah, ini harus sadar, jangan ini diakrabin terus. Iya. Ada orang nggak ngaji gara-gara gosok batu lah. Ini hampir nih, kayaknya bolong kayaknya. Mana nih ada nggak orang? Ada. Ngaji. Di rumah buangin deh gitu-gituan ya. Jadi jangan buat kita mulhi, jangan buat kita lalai ya. Wa alamatul judi ayat tama indal wajidi wa yaqraha indal faqdi. Nah, ini berarti kita enggak kenal ya. Kita berjuhud. Tanda zuhudnya seorang adalah dia tidak sedih waktu lagi ada dan tidak gembira waktu lagi enggak ada. Kebalik kan? Balik. Sekarang nanti ente. Ente punya duit sama punya duit beda kan? Ada. Kita lagi enggak punya duit sumpah, stres. Lagi punya duit girang, belum zuhud. Orang yang zuhud adalah kalau lagi punya duit sedih, nggak punya duit dia girang. Nah, bisa nggak? Bisa kan ente? Bisa. Nah, kalau ente masih sedih, kalau sumpah, stres, kalau nggak punya duit gembira, itu belum zuhud. Nah, bisa nggak? Ya, so ayat tama, yang tama azan. Ya sedih, tanda zuhud adalah seseorang sedih waktu lagi ada dan gembira waktu lagi nggak ada. Nah, susah nggak? Itu tanyanya. Pernah nggak ente gembira lagi punya duit? Orang nggak punya duit, bengong aja. Mukanya penyok, gitu, bawa jalisin tendang-tendang, botol tendang-tendang kemana? Lagi nggak punya duit nih. Iya. Ngamuk. Iya, lu pokoknya macam-macam. Nah, nggak susah. Jadi lagi punya duit, dia sedih. Kenapa sedih? Nah, lagi ada. Takut dia habiskan yang ada tersebut untuk hal yang haram. Nah, nggak punya duit gembira. Alhamdulillah, anak punya duit. Kalau duit anak takut maksiat sama Allah. Nah, bro, bisa nggak gitu? Bisa. Kalau kita nggak bisa, belum zuhud. Nah, makanya nggak jadi wali-wali. Mantap, nggak ada zuhudnya. Paham ya? Nah, insya Allah kita termasuk orang yang zuhud ya. Zuhud kita biar dikit ya, biar ditambahin, biar banyak zuhud banyak. Jangan sampai apa?
yang sampai kita nggak ada zuhur. Tadi yang kita lebih pentingkan akhirat daripada dunia, kita sebelum orang zuhur juga. Tadi jam sholat kita sholat, jam ngaji kita tinggalin semuanya, berarti kita zuhur. Ya, tinggal satu doang nih. Ya, kita sama yang nggak ada, kalau masih sedih, yang ada gembira, berarti kita belum zuhur. Ya, insya Allah. Ya, kita terus minggu depan kata-kata zuhur ya. Wallahu a'lam bishawab.